Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan, serta diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya. Sebelum saya lanjut untuk mempresentasikan proposal tesis saya pada seminar proposal kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya dosen pembimbing saya. Yang pertama, Bapak Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI, dan khusus untuk Ibu dosen Profesor Dr. Umi Widyastuti SE ME. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena dalam proses penyusunan proposal tesis ini saya banyak dibantu dan dibimbing hingga saya bisa berada di titik ini untuk mempresentasikan proposal tesis saya dalam seminar kali ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang penelitian saya. Kelahiran corporate governance tidak bisa dilepaskan dari sejumlah peristiwa besar yang menyedot perhatian publik yang menerpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Tyco, London dan Commonwealth, Polytech, Maxwell, dan lainnya. Adanya skandal yang menyebabkan runtuhnya berbagai perusahaan tersebut akibat dari penerapan strategi yang salah, serta adanya praktek curang yang dilakukan oleh pihak manajemen tanpa adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak independen di dalam perusahaan tersebut. Munculnya permasalahan ini tentunya membangkitkan kesadaran bagi para peneliti dan praktisi bisnis khususnya untuk memberikan perhatian besar bagaimana membenahi serta menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik agar korporasi dapat terhindar dari kebangkrutan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa keragaman direksi diduga mampu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Ramdhania, Yulia, dan Leon tahun 2020, penelitian mereka mengungkapkan bahwa akan timbul banyak konflik semakin besar keragaman gender di jajaran dewan direksi. Namun di sisi lain, keragaman juga memiliki dampak positif yang dapat memberikan sumbangsih akan alternatif penyelesaian terhadap sebuah masalah jika dibandingkan dengan anggota dewan yang homogen. Beberapa bukti empiris mengenai hubungan diversitas gender dengan nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Astuti tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam jajaran dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian Rismawati pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa diversitas gender anggota dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan keluarga. Selanjutnya, penelitian Pramesti dan Nita di tahun 2002 menunjukkan bahwa diversitas gender berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Saputra pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dewan direksi wanita tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta yang terakhir adalah hasil penelitian CESA tahun 2021 menunjukkan bahwa gender diversity secara langsung tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama adalah apakah CEO perempuan atau female CEO berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa dari masing-masing negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua, apakah direktur perempuan atau female director berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa masing-masing 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang ketiga adalah apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat adalah apakah ukuran dewan direksi mampu memoderasi pengaruh CEO perempuan atau female CEO terhadap nilai perusahaan. Serta yang terakhir adalah apakah ukuran dewan direksi mampu memoderasi pengaruh direktur perempuan atau female directors terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan
dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji apakah CEO perempuan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa dari masing-masing 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua adalah untuk menguji apakah direktur perempuan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa dari masing-masing 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang ketiga adalah untuk menguji apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk menguji apakah ukuran dewan direksi mampu memoderasi pengaruh CEO perempuan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima adalah untuk menguji apakah ukuran dewan direksi mampu memoderasi pengaruh direktur perempuan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat daripada penelitian ini adalah bagi peneliti atau penulis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh CEO perempuan dan direktur perempuan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran dewan direksi sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan perbankan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kedua adalah bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah referensi di bidang keuangan, khususnya tentang pengaruh CEO perempuan dan direktur perempuan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran dewan direksi sebagai variabel moderasi. Serta yang terakhir adalah bagi pihak-pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pembacanya. Di bab selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan grand theory. Yang pertama adalah agency theory atau teori agensi. Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Michael C. Jensen dan William H. McClink yang lahir dari penelitian mereka yang berjudul Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure pada tahun 1976 yang lalu, yang menjelaskan konflik keagenan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik prinsipal dan manajemen atau agen. Yang kedua adalah resource dependence theory. Resource teori ini merupakan teori ketergantungan sumber daya yang dikemukakan oleh Teffer dan Salancik pada tahun 1978. Teori ketergantungan sumber daya yang dikemukakan oleh Teffer dan Salancik menyatakan bahwa agar perusahaan dapat survive, maka perusahaan harus memperoleh resource. Perusahaan bergantung secara eksternal terhadap sumber daya. Agar perusahaan dapat terus berjalan, maka memperoleh sumber daya. Selanjutnya adalah identity theory atau teori identitas. Menurut Sheldon Striker, identitas adalah adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Castells mengungkapkan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tapi juga bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri-ciri dan stereotip yang dilekatkan pada mereka. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antara peran Dewan Komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun 3 pilar pendukung penerapan GCG diantaranya adalah yang pertama, negara dan perangkatnya sebagai regulator. Yang kedua adalah dunia usaha sebagai pelaku pasar, serta yang ketiga adalah masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Selanjutnya adalah diversity gender atau keragaman gender. Dalam hal ini tentunya CEO dan Dewan Direksi merupakan salah satu organ tata kelola perusahaan yang memiliki posisi penting yang patut dipertimbangkan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Keragaman gender CEO mengacu pada perilaku yang sangat berbeda. Menurut Nur Laila tahun 2021 mengatakan bahwa wanita diyakini mampu multitasking, lebih intuitif dalam pengambilan keputusan, dan lebih baik dalam membangun hubungan internal maupun eksternal perusahaan.
Namun di sisi lain perempuan memiliki kecenderungan mengambil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar sehingga dapat menarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan skala besar, perusahaan skala menengah, dan perusahaan skala kecil. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan leverage adalah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Nah, selanjutnya mengenai kerangka teori dan hipotesis. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa hipotesis yang dibangun pada penelitian ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama adalah direktur perempuan pada jajaran direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, CEO perempuan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4, jumlah dewan direksi mampu memoderasi pengaruh direktur perempuan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 5 adalah jumlah dewan direksi mampu memoderasi pengaruh CEO perempuan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya di bab 3, bab ini membahas terkait metode penelitian. Adapun beberapa poin-poin yang termaktub di dalam bab ini, bab mengenai metode penelitian diantaranya adalah desain, waktu, serta tempat penelitian. Pada desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Waktu penelitian ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak penyusunan proposal hingga sidang tesis yang akan dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2024 hingga bulan Mei 2024. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, mengenai populasi dan sampel. Pada poin populasi dan penelitian ini adalah perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di bursa dari masing-masing 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, serta Singapura pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun mengenai sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria diantaranya adalah yang pertama perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa masing-masing negara, yang kedua adalah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang ketiga adalah perusahaan perbankan yang laporan tahunannya melampirkan data-data terkait penelitian. Serta yang keempat adalah perusahaan perbankan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor independen selama 5 tahun berturut-turut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi Stata seri 15. Selanjutnya, di bab 3 termaktub operasionalisasi variabel. Adapun operasionalisasi variabel, di sini saya ingin menjelaskan bahwa pada penelitian ini
penelitian ini menggunakan variabel X. Yang pertama adalah Dewan Direksi Perempuan dengan pengukuran yakni female directors, jumlah direksi perempuan dibagi jumlah seluruh dewan direksi. Adapun variabel X yang kedua adalah CEO perempuan dengan pengukuran bernilai 1 jika perusahaan memiliki kepala eksekutif perempuan dan bernilai 0 jika tidak. Adapun variabel Y menggunakan Tobin Skew, yakni pengukurannya MVA ditambah dibagi total aset. Sedangkan pada variabel moderasi, penelitian ini menggunakan ukuran dewan direksi. Nah, pada pengukuran bisa kita lihat both size, yakni jumlah anggota dewan perusahaan, jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Adapun variabel kontrol yang digunakan pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama adalah ukuran perusahaan dengan pengukuran aturan log sama dengan total aset. Yang kedua adalah profitabilitas dengan pengukuran return on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Dan yang terakhir adalah leverage dengan pengukuran debt to equity ratio dengan pengukuran total utang dibagi ekuitas. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.